Panel frame menampilkan tampilan tumpukan dari frame di dalam frameset. Juga menampilkan hierarki struktur frameset yang mungkin tidak terlihat di jendela dokumen. Frame yang terpilih akan diberi garis putus-putus di sekeliling garis bordernya. Sedangkan jika Anda menyeleksi frameset, maka seluruh garis border frame di dalamnya akan diberi garis putus-putus. Untuk menampilkan panel frames, kita bisa pilih Windows, kita pilih menu Window, lalu kita pilih Frames. Ya, yang ini. Atau bisa juga dengan keyboard dengan menekan Shift plus F2. Kita klik di sini. Oke, maka akan muncul panel frames di pojok kanan bawah sini. Oke, kita perbesar. Ini panel frames. Oke, untuk menyeleksi frame atau frameset di dalam panel frame, kita pilih window frame yang tadi. Lalu kita klik di dalamnya seperti ini. Ini untuk memilih frame. Kita bisa klik langsung pada kotak frame. Jika frame telah diberi nama, maka akan memudahkan Anda untuk memilih frame. Karena di sini no name tadi, karena tidak kita memberikan nama pada saat kita membuat frame yang tadi. Kita lihat jika pada bagian atasnya kita klik, maka pada frame bagian atas akan terdapat garis putus-putus. Jika pada bagian bawah saya kliknya, maka pada frame bagian bawah akan terdapat garis putus-putus. Maka frame di bawah ini telah terseleksi. Untuk memilih frameset, kita tinggal klik pada border atau bingkai di sekeliling frameset. Oke, bisa kita lakukan di jendela dokumen. Kita klik di bordernya atau di garisnya. Kita klik, maka frameset akan terpilih. Bisa kita lihat garis putus-putusnya mencakup semua. Jika kita klik border di sini, maka garis putus-putusnya akan mencakup semua. Oke, bisa kita lihat di sini. Jadi antara frame dan frame disatukan dengan frameset. Jika kita mengklik border di sini antara dua frame ini, maka yang menyatukan frame ini, frameset yang menyatukan kedua frame ini akan terseleksi, bisa kita lihat. Jika kita klik di sini, maka yang menyatukan frame ini dan frame ini akan terseleksi framesetnya. Anda juga bisa menyimpan file frameset dan file secara sendiri-sendiri atau menyimpannya secara bersamaan. Cara menyimpannya, kita seleksi dulu frameset pada panel frames atau pada jendela dokumen. Bisa kita lakukan di sini pada panel frames atau pada jendela dokumen. Oke, misalkan saya pilih framesetnya secara keseluruhan. Bisa kita lihat pada panel frames akan ada border hitam di sekelilingnya, maka frameset ini akan terpilih. Jika kita klik di sini, maka akan ada border hitam, maka frameset ini yang terpilih. Kita akan klik semua frame, maka semua frame akan terseleksi. Frameset yang di dalamnya ada semua frame. Oke, bisa kita pilih menu File, Save Frameset. Ini untuk menyimpan frameset. Pastikan lokasi penyimpanan adalah di dalam site Anda yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu situsku. Kita klik, kita tulis nama filenya di sini. Frameset. Lalu kita pilih tombol save. Kita klik tombol save. Dokumen isi di dalam frame dapat disimpan sendiri-sendiri atau langsung disimpan secara bersamaan. Untuk menyimpan dokumen di dalam frame, kita bisa memilih
File, Save All. Ya, seperti ini. Maka kita dapat menyimpan seluruhnya. Oke, saya cukup menyimpannya tadi saja. Kita lihat, kita simpan secara sendiri-sendiri. Jadi bagian-bagian ini, bagian atas, bagian kiri, bawah, dan tengah kita simpan secara sendiri-sendiri. Oke, saya cancel saja karena tadi saya sudah menyimpan frame set. Jadi yang di dalam frame set sini saya save secara bersamaan. Jadi dia berada di dalam satu file. Tapi bisa juga kita menyimpannya berbeda-beda, filenya berbeda-beda. Jadi dia akan memiliki 4 buah file yang disatukan di dalam sebuah frame set. Oke, saya cancel saja karena tadi saya sudah menyimpannya di dalam suatu frame. Saya simpan secara bersamaan. Kita juga bisa mengatur properti dari frame dan frame set. Caranya kita klik dulu salah satu frame atau frame set, maka propertiesnya akan berubah di sini, yaitu properti dari frame setnya. Jika kita klik salah satu frame, maka dia akan berubah menjadi properti framenya. Oke, kita lihat di sini properti dari framenya. Itu ada frame name. Frame name ini untuk mengisi nama frame. Pemberian nama frame ini sangat penting karena untuk referensi script dan target hyperlink. Dalam pemberian nama frame tidak boleh menggunakan spasi, tanda minus, dan titik. Dan namanya harus diawali dengan huruf. Sedangkan src ini untuk menentukan sumber dokumen dari frame. Jadi frame ini isinya itu apa? Bisa kita lakukan di sini. Misalkan saya klik di sini, bisa kita isikan dengan index.html atau tabel.html, itu terserah kita, sesuai kebutuhan kita. Maka bisa kita isikan di sini. Lalu berikutnya adalah scroll. Scroll ini untuk menampilkan scroll atau batang penggulung frame. Ada default, yes, no, auto. Jadi scroll ini dia berfungsi jika isi dari frame ini lebih besar daripada framenya. Jika di default, jika kita pilih default, maka dia akan otomatis. Sama seperti auto, dia akan otomatis. Jika isinya lebih besar dari framenya, maka scroll akan ditampilkan. Sedangkan jika lebih kecil, maka scroll tidak akan ditampilkan. Jika kita memilih yes, maka dia akan selalu ditampilkan. Bisa kita lihat di sini. Meskipun ukuran isinya lebih kecil dari ukuran framenya, dia akan selalu ditampilkan scrollnya. Bisa kita lihat di sini. Ups. Jika kita memilih no, maka dia tidak akan menampilkan scroll, meskipun isi dari frame ini lebih besar daripada framenya. Jika auto yang sudah saya bilang tadi, dia akan otomatis. Jika isinya lebih besar daripada framenya, maka dia akan menampilkan scroll. Tetapi jika lebih kecil, maka dia tidak akan menampilkan scroll. Oke, berikutnya ada pilihan no resize. No resize ini untuk menonaktifkan perubahan ukuran frame. Jika pilihan ini dalam keadaan tercentang atau terchecklist, maka Anda tidak dapat mengubah ukuran frame pada browser. Lalu berikutnya adalah borders. Ini untuk mengatur border frame. Oke, jika kita pilih yes, maka dia akan terlihat bordernya atau garisnya. Jika kita memilih no, maka dia tidak akan terlihat di web browser nanti. Lalu untuk border color, ini untuk mengatur warna border. Jika kita pilih yes tadi, jika kita pilih no, ini tidak akan berpengaruh karena bordernya tidak akan terlihat tetap. Lalu berikutnya adalah margin width. Ini untuk mengatur batas kanan dan kiri dari frame. Sedangkan margin height ini untuk mengatur jarak margin atas dan bawah frame. Itu properti-properti yang ada pada frame. Sedangkan untuk mengatur properti pada frame set,
kita bisa pilih framesetnya. Misalkan saya pilih frameset ini, saya pilih frameset yang memuat semua frame. Maka propertinya seperti ini untuk frameset. Oke, ada borders. Ada yes, no, default sama seperti frame. Jika yes, maka bordernya akan ditampilkan. Jika no, maka tidak akan ditampilkan. Border width ini untuk mengatur lebar semua border frameset. Lalu border color. Border color ini untuk mengatur warna border frameset. Sedangkan value untuk row ini untuk mengatur tinggi baris atau lebar kolom yang dipilih. Sedangkan units, ada pixel, persen, dan relatif ini untuk mengatur lebar dan tinggi dari frame. Sedangkan untuk ini, bagian sini yang ada row, column selection, ini untuk memilih bagian kolom atau bagian baris dengan cara mengklik bagian tabulasi di bagian atas dan samping tampilan. Bisa kita lihat sini, bisa kita klik, maka ini untuk menseleksi, untuk memilih bagian kolom atau bagian baris.